Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Nurjaman. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan program studi Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis dengan nomor NIM 0542488623. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas pertama yang terdiri dari 2 soal. Baik, untuk soal pertama yaitu sebutkan 3 macam term dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu term konkret dan abstrak. Term konkret adalah istilah yang merujuk pada benda nyata atau hal-hal yang bisa diraba, dilihat, dirasakan oleh panca indera kita. Contohnya seperti meja, buku, atau mobil. Sementara itu, term abstrak merujuk pada sesuatu yang tidak bisa dilihat secara fisik tapi bisa difikirkan atau dirasakan. Misalnya seperti cinta, keadilan, atau kebebasan. Seperti contoh kalimat ini, kita tidak bisa melihat keadilan secara langsung, tapi kita tahu itu ada dan bisa kita rasakan dampaknya. Yang kedua yaitu term umum dan khusus. Term umum digunakan untuk menyebut kelompok besar atau banyak individu. Contohnya adalah kata hewan, karena mencakup banyak jenis seperti kucing, anjing, ikan, dan lain-lain, karena menyebutkan kata dengan kata umum yaitu hewan. Sementara itu, term khusus menunjuk pada hal yang lebih spesifik, misalnya contoh seperti ini, kucing Persia ini milik Ani. Ini hanya merujuk pada satu objek atau satu individu saja. Yang ketiga yaitu term positif dan negatif. Term positif adalah kata yang menyatakan suatu sifat atau keadaan yang nyata, misalnya pintar, ramah, dan jujur. Sedangkan term negatif menyatakan penolakan atau ketiadaan suatu sifat. Contohnya seperti tidak jujur, malas, atau tidak sopan. Baik, masuk ke soal nomor 2 yaitu logical fallacy atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut juga sesat berpikir. Soalnya yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat berpikir dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy atau sesat berpikir. Baik, jawabannya adalah sesat berpikir adalah kesalahan dalam berpikir yang terhindar seolah-olah masuk akal, tapi sebenarnya keliru. Ini sering terjadi pada situasi ketika diskusi ataupun berdebat. Salah satu contoh bentuk sesat berpikir adalah seseorang ketika berdebat menyerang pribadi lawannya bukan isi argumen yang didebatkan. Contohnya terucap kata-kata misalkan, kamu tidak layak bicara soal ekonomi karena kamu bukan sarjana ekonomi. Padahal bisa saja pendapat lawan itu benar walaupun dia bukan ahlinya. Dan bagaimana cara agar kita terhindar dari logical fallacy? Yang pertama, kita harus fokus pada isi argumen, bukan pada siapa yang menyampaikan. Kedua, gunakan logika yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, kita perlu belajar mengenali jenis-jenis sesat pikir, supaya kalau menemukannya, kita bisa langsung sadar dan tidak terjebak. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.